Halo guys, sobat-sobatku yang berbahagia dimanapun kalian berada, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Kembali lagi bersama kami, channel Mondays Movie, channel yang khusus membahas alur film. Saya masih akan membahas film Korea guys, karena pencarian di YouTube menunjukkan bahwa film Korea itu peminatnya sangat tinggi sekali. Sehingga secara tidak langsung hal tersebut bisa melestarikan channel saya yang masih kecil guys. Namun sebelum masuk ke videonya, seperti biasa jika kalian suka dengan videonya bisa like, share, dan subscribe channel ini. Tanpa banyak berbasa-basi lagi, tetap di DIY. Tak bosan-bosan saya mengingatkan guys bahwa video ini adalah konten full spoiler. Bagi sobat yang belum nonton videonya, saya sangat menyarankan untuk menontonnya terlebih dahulu, agar paham alur dan plotnya. Karena mungkin saja pembahasan yang akan saya berikan mengandung hal yang membalelolkan. Film akan bercerita tentang seorang pria yang bernama Kang So Jin. Dia adalah seorang pekerja yang bergerak di bidang properti rumah. Perlu diketahui bahwa So Jin ini merupakan seorang duda tapi tidak keren, yang ditinggal mati istrinya karena sebuah kecelakaan yang menimpanya beberapa tahun silam. Setelah kejadian itu, So Jin tampak terpukul dan masih teringat tentang mendiang sang istri yang telah meninggalkannya. Untuk itu, dia pun berusaha mencari pelaku tabrak lari dengan mencoba mengingat kejadian tersebut dengan cara terapi hipnotis. Tapi tampaknya hal itu sia-sia saja. Saat berada di rumah, So Jin sering ditanya oleh sang anak tentang keberadaan ibunya. Karena faktanya, sampai sekarang So Jin masih belum memberitahu si anak perihal ibunya yang telah meninggal. 30번 지나면 온다며. 엄마 언제 와? 해봤는데 100밤도 넘었어. Singkat cerita, So Jin mendapatkan telepon dari sebuah panti asuhan yang mengatakan bahwa mereka telah menemukan adiknya yang bernama Kang Yujin yang telah lama hilang. 동생분 말인데요. 저희가 찾은 것 같습니다. Selain telah kehilangan istrinya, sebelumnya So Jin telah kehilangan sang adik 25 tahun yang lalu. Untuk meyakinkan hal tersebut, So Jin melakukan DNA kepada Yujin, dan ternyata hasil DNA itu menunjukkan bahwa mereka memang saudara kandung. Dengan kedatangan Yujin, rumah itu tampak kembali hidup, dan yang lebih penting, anak So Jin yang bernama Yana kembali ceria, dan sepertinya telah melupakan kematian sang ibu. Setelah lama berbaur dengan keluarga itu, keanehan mulai terjadi pada diri Yujin. Bahkan saat mengantar Yana balet, seorang pria tampak mengenal Yujin dan sepertinya sangat dendam melihat sosok Yujin. Entah apa yang terjadi pada pria itu, tapi yang pasti pria itu sudah meregang nyawa alias meninggoy. Si bibi yang dari tadi menemani Yujin terlihat ketakutan dengan matinya pria itu. Setelah itu, si bibi tidak terlihat lagi di rumah itu dan sepertinya telah terjadi sesuatu kepadanya. Karena si bibi sudah tidak bekerja lagi, maka Yujin mencari pembantu baru untuk menggantikannya. Hal itu sempat mendapat pertentangan dari So Jin yang tampak aneh dengan kepergian si bibi. 함께 한 번도 말없이 이러신 적이 없는 분인데. So Jin yang masih penasaran dengan apa yang sudah terjadi pada istrinya, kembali melakukan terapi hipnotis untuk mengingat kejadian yang sebenarnya. Dan kita pasti akan dibuat heran manakala di TKP itu terdapat Yujin yang terlihat ada di sana. Karena kehadiran Yujin di tempat itu, So Jin mulai mencari tahu tentang siapa sebenarnya Yujin. Dengan berbekal nama tempat panti asuhan, So Jin mulai mendatangi tempat itu untuk mencari informasi. Dan ternyata tempat itu sama sekali tidak ada. Dan yang lebih mengejutkan, ternyata perawat yang ditemuinya kemarin adalah seorang wanita suruhan. Sehingga bisa dipastikan bahwa selama ini Yujin telah berbohong. 여자보다 원숭이가 더 잘 어울리시네. 시켰는데요. 저희는 어차피 알바니까 그냥 시키는 대로 한 거예요. 그냥 간호사였던 걸로 얘기. Menepati kenyataan itu, So Jin langsung bergegas menemui Yujin untuk meminta penjelasan. Setelah berada di rumah, kita akan dibuat emosi manakala kelakuan Yujin mendapat pembelaan dari sang ayah.
Sepertinya sang ayah sudah mendapatkan hipnotis atau semacamnya. Hal tersebut bisa dilihat dari tatapan kosong keluarga itu. 제가 거짓말했어요. 가족들한테 잘 보이고 싶어서 간호사였다고 거짓. 많이 못했고 사실 사랑받으면서 자란 기억이 없어요. 어? 복지관은 너 찾았다는 거지. 그게 아니라 오빠, 내가 미안해. 부자까지 했는데 뭐가 더 필요하다는 거야? 이제 그만하라니까. 아주 가만히 좀 계세요. Karena usaha interogasi Eugene dirasa gagal, Sojin kemudian meminta tolong kepada seorang polisi untuk melakukan investigasi. Dan kita kembali akan dibuat emosi manakala polisi pun termakan hasutan dari Eugene. Dan yang lebih membagongkan, aksinya mendapat dukungan dari sang ayah. 네, 형사님. 네, 방금 동생분 만나고 나오는 길입니다. 이 수상한 게 없다뇨. 누가 자기 직업 속이려고 배우를 데려다 씁니까? 딱히 수상할 건 없네요. 아니 오빠가 저 때문에 너무 힘들어하는 것 같아서. 언니를 잃고 제가 들어갔기 때문이겠죠. 이 두 눈으로 제가 봤습니다. Dengan fakta seperti itu, maka polisi pun tidak bisa melakukan investigasi yang lebih jauh lagi. Sehingga membuat kita penasaran siapa sosok Eugene yang sebenarnya. Sementara itu, keadaan di rumah semakin kacau. Hal tersebut semakin diperparah dengan kenyataan yang telah Yena ketahui. Tanpa Sojin duga, Yena telah mengetahui tentang kenyataan ibunya yang telah meninggal. 무슨 소리야? 거짓말했어. 엄마 죽었다며. 다시 안 올 거잖아. Jelas hal itu membuat Sojin marah kepada Eugene. Karena pasti dialah yang memberitahu kenyataan itu. Kemarahan Sojin pada saat itu membuat sang ibu pingsan. Dan sepertinya itulah hal yang direncanakan oleh Eugene. Sehingga dengan begitu dia bisa membuat Sojin bersalah di mata keluarganya. 네가 유진을 못 찾게 했구나. 얘를 기다려왔는데. 잃어버린 망할려. Singkat cerita, Sojin mengetahui fakta tentang pria yang meninggal waktu itu. Dia mengetahui bahwa Eugene berada di TKP pada saat kejadian. Tanpa membuang waktu lagi, Sojin segera mencari informasi tentang orang tersebut. Dia pun mencari seorang anak yang bernama Yehun yang sering dikatakan oleh Yena. Saat Sojin mencari informasi, dia mendapat telepon dari seseorang yang mengatakan bahwa dia telah melihat salah satu keluarganya masuk ke sebuah rumah. Tapi ternyata telepon itu hanyalah sebuah jebakan untuk Sojin. Dia pun dibawa oleh seseorang yang merupakan orang yang bertanggung jawab atas kematian istrinya. Barulah pada scene ini kita mengetahui fakta bahwa Eugene telah melakukan teknik hipnotis kepada orang tua Sojin. Sehingga hal itulah yang membuat mereka selalu membela Eugene selama ini. Selain itu, dia juga mengatakan bahwa Eugene adalah ketua dari sebuah sekte yang akan mengorbankan anak kecil untuk dijadikan tumbal. Dan yang lebih parah, Yehun adalah seorang anak kecil yang menjadi korban pada waktu itu. Namun dia lebih memilih untuk bunuh diri daripada harus menjadi tumbal. 완벽하지가 않으면 우리의 신이 될 자격이 없어요. 참 아이는 완벽해야 되거든요. Sementara pria yang bertemu dengan Eugene waktu itu merupakan ayah dari si anak yang mencari keberadaannya. 보면 다 나와요. 그거 보면. Di sini kita mengetahui bahwa tujuan utama dari Eugene adalah mengincar Yena yang akan dijadikan tumbal persembahan. Mengetahui fakta itu jelas membuat Sojin menjadi murka. Dengan tenaga sisa dia pun bertarung dengan pria itu dan berusaha untuk kabur dari sana. 내가 지금 당장 Setelah berhasil kabur dari tempat itu, kemudian Sojin bergegas pergi ke rumahnya untuk menyelamatkan Yena. Tapi rupanya, Eugene sudah siap dengan semua itu.
Dia pun mengarang cerita kepada polisi sehingga hal itu membuat Sojin menjadi tersangka. Dan yang lebih parah, ternyata dokter yang merupakan terapis Sojin dia juga merupakan salah satu anggota sekte. Dan jelas dia akan berpihak kepada Yujin. 내가 하라 그랬어. 야, 네가 왜 여기 있어? Sojin yang terpojok mau tidak mau harus menyerahkan diri kepada polisi. Namun sebelum dia dibawa ke kantor polisi, Yujin memberitahu fakta yang mencengangkan kepada Sojin perihal kematian istrinya. Yujin mengatakan bahwa istrinya adalah salah satu anggota dari sekte. Hal tersebut terjadi manakala Sojin terlalu sibuk dengan pekerjaannya, dan istrinya merasa kesepian pada waktu itu. Di saat yang bersamaan datang Yujin dan membujuk dia untuk masuk ke sekte itu. Barulah pada saat sekte harus mengorbankan seorang anak untuk ritualnya, dia merasa ketakutan karena dia juga mempunyai seorang anak, dan takut suatu saat nanti anaknya akan menjadi korban berikutnya. Sehingga pada saat kejadian tabrak lari waktu itu, dia akan mengatakan dan jujur kepada Sojin tentang sekte itu. Namun semuanya terlambat sudah. 조금만 있다가 얘기하자. Mengetahui fakta itu, Sojin sangat syok dan terpukul. Tapi dia harus bergegas dengan cepat untuk menyelamatkan anaknya. Dia pun berusaha kabur dari kawalan polisi dan bertemu dengan seseorang untuk mengantarkannya. Tapi ternyata orang itu juga merupakan anggota sekte. Kemudian mereka terlibat pertarungan dan tentu saja dimenangkan oleh Sojin. 바로 저희 집으로 가는데. 아니, 이쪽. 예? Setelah itu, dia bergegas mengejar Yujin yang akan membawa Yena untuk dikorbankan. Setelah bertemu, Sojin berusaha keras merebut Yena dari tangan Yujin. Dengan kekuatan sisa, Sojin mampu membuat Yujin mati dengan cara menjatuhkannya ke sebuah jurang. Dan film pun berakhir. 가자. 얘나 아니야. 얘나야. 고모랑 같이 가겠다고 약속했잖아. 엄마 만나야지. 엄마가 손 잡고 손 놓지 말했잖아. Oke guys, cukup sekian pembahasan dari saya. Pokoknya filmnya keren lah, full action. Terima kasih untuk yang telah menonton dan tetap video wae.